Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldri Nopriyadi, NPM 17 10 06 96 32 01 150, Prodi Administrasi Negara, Setia Stio Muara Bungo, kelas B, semester 7, mata kuliah evaluasi kebijakan publik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan publik dan ada beberapa tambahan teori para ahli yang saya ambil dari situs website. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir Dalam Widodo mengemukakan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Selain itu, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Menurut para ahli Wibawa Dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Eksplanasi. Melalui evaluasi kebijakan dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 2. Kepatuhan. Melalui evaluasi kebijakan dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 3. Audit. Melalui evaluasi kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. 4. Akunting. Dengan evaluasi kebijakan dapat diketahui akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.
menurut Dan membagi pendekatan evaluasi menjadi 3 bagian, yaitu evaluasi semu. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai-nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. 2. Evaluasi formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercayai mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi mengevaluasi hal tersebut atau atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. 3. Evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan, dan menyatakan evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. 1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Selanjutnya, interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau terendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Selanjutnya, orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil di masa depan atau di masa mendatang. Selanjutnya, dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Baiklah, inilah hasil video saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.